penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umatmu, pujian kemuliaanmu seutuhnya terimalah, dan ampunmu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu. Baik, selamat sore, selamat datang kembali untuk teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi di dalam acara Iman yang Berpikir sore hari ini. Sore hari ini saya akan menjadi moderator, Mayo, nama saya bagi yang belum kenal. Dan untuk sesi sore hari ini kita akan membahas masalah disorientasi perkawinan. Ini adalah topik untuk sesi hari ini, tetap akan dibawakan oleh Romo Andang, dan kita melangkah lebih jauh lagi dalam topik pembahasan kita seputar perkawinan ini. Setelah minggu lalu kita belajar bagaimana seharusnya di dalam hubungan kita, perkawinan kita melangkah, kita naik kelas dari yang namanya sayang, cinta, menjadi kasih. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin mengundang Romo Andang, mempersilahkan untuk memulai dengan doa pembukaan, lalu disusul dengan sesi penjelasan atau materi utama, lalu nanti akan diselingi oleh beberapa pengumuman sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab. Silakan, Romo Andang. Baik, teman-teman. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, tidak tahu di mana. Mari kita bersama-sama mengawali perbincangan pada kesempatan kali ini dengan mohon terang Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk tumbuh dan berbuah juga melalui keluarga dan perkawinan kami. Panggilan yang Kau berikan sungguh membuat kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Maka bimbinglah kami senantiasa supaya kami meningkatkan bukan hanya jumlah buah itu, tetapi juga kualitasnya, supaya semakin manis dirasakan bagi keluarga kami, bagi sesama kami, dan bagi dunia kami. Maka bimbinglah kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bukalah hati dan telinga kami, supaya perbincangan kami pada kesempatan kali ini menambah wawasan kami dan juga lebih memahami kehendak-Mu. Supaya dengan demikian apa yang dapat kami jalani dan kami usahakan menjadi pujian bagi-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya langsung, Mayo. Silakan, Romo. Oke. Sekali lagi selamat apa saja dalam kesempatan perjumpaan kali ini. Saya dalam hidup ini paling suka dengan sebuah analogi atau perumpamaan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Saya suka dengan istilah bahwa hidup adalah peziarahan. Jadi perjalanan yang mempunyai arah itu adalah peziarahan, bukan pengembaraan. Orang Jawa, kebetulan saya jelek-jelek begini orang Jawa, itu suka ngotak-atik kata. Ziarah, itu bahasa Arab. Tapi suka kemudian diotak-atik menjadi siji sing diarah, atau satu yang dituju. Nah, satu yang dituju bagi orang yang beriman tentunya Tuhan, bukan? Dan itulah perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu juga sebenarnya dijalani di dalam keluarga. Maka sebenarnya pun perkawinan dan keluarga adalah sebuah perjalanan. Menuju kepada Tuhan, menuju kepada kehendak-Nya, untuk tumbuh dan berbuah. Seperti minggu yang lalu sudah kita coba bahas, bahwa kita harus berbuah menjadi kasih yang lebih manis, bukan hanya sekedar lebih lebat, tetapi lebih manis. Nah, kalau hari ini topiknya adalah disorientasi, maka tentunya terkait dengan
perjalanan tadi, pejiaran tadi, bahwa arah itu menjadi terbelokkan atau bahkan berhenti karena arahnya tidak dipahami. Disorientasi berarti bahwa entah salah arah atau arahnya tidak dipahami. Maka dalam kesempatan ini saya ingin men-sharingkan beberapa hal yang menjebak banyak pasangan sehingga disorientasi, tentunya dari kacamata orientasi perkawinan Katolik. Maka disitulah saya tanpa perlu lebih panjang lagi mau share screen apa yang sudah saya siapkan supaya dapat diikuti dengan lebih baik. Nah, ini judulnya, dan tentunya pertama-tama saya terima kasih untuk Pak Arsian yang sudah mengirimkan buku kumpulan puisinya berjudul Tuhan, Keluarga, dan Kehidupan. Silakan nanti Pak Arsian kalau mau menawarkan ini kepada teman-teman, nggak tahu gimana ngirimnya, saya dapatnya dari Bogor soalnya. Baik, oke. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa orientasi itu dipandang dari kacamata kita sebagai orang Katolik atau orang Kristiani, pengikut Kristus, tentunya bahwa iman itu menjadi dasar dari perkawinan kita atau arah juga perkawinan kita. Ketika orang datang di depan altar, tentunya bukan sekedar upacara yang diharapkan, meskipun memang kadang-kadang tidak sedikit sekedar upacara seperti di Las Vegas supaya funky, supaya kelihatan eksotik gitu kan, termasuk seperti di Jepang itu saya dengar dari teman-teman bahwa hampir 20% dari perkawinan di gereja Katedral Tokyo itu adalah justru bukan orang-orang Katolik yang ingin mau menikah di dalam gereja, gitu kan. Nah, kalau ternyata mereka tidak beriman, tentunya ya itu hanya sekedar model aja. Nah, pengandaiannya adalah mereka yang Katolik, yang mau menikah di depan Tuhan, yang menempatkan iman itu di dalam hidupnya. Maka jebakan pertama yang paling mendasar yang sering terjadi adalah bahwa iman terpinggirkan. Di dalam hidup perkawinan, orang terlalu sibuk dengan banyak hal. Sehingga lupa bagaimana memperdalam iman. Lupa bagaimana berdoa. Atau bukan bagaimana, lupa untuk bisa berdoa bersama. Ini jebakan yang paling penting, yang harus diingat. Karena apa? Kalau kita sudah kehilangan atau meminggirkan iman, maka arah juga tidak akan bisa dipahami. Saya sering melihat bagaimana seperti ya Yesus pernah memberikan contoh dalam kejadian yang sesungguhnya ketika Maria dan Marta menyambut Yesus di rumah, maka Marta sibuk dengan segala macam hal, lalu Maria mendengarkan. Nah, di situ kita ingat bagaimana mendengarkan Tuhan itu penting. Nah, dalam hal perkawinan kita sebagai orang Katolik, sering hal ini terpinggirkan. Itu disorientasi yang pertama. Saya akan menyebutkan secara cepat saja, disorientasi itu ada 7 disorientasi. Maka saya akan menyebutnya ya barang setiap disorientasi 3 menit lah kira-kira ya. Itu tadi, yang pertama, iman terpinggirkan. Orang tidak berdoa bersama atau ke gereja hanya sekedar formalitas, maka iman yang terpinggirkan itu menjadi sekedar beragama. Mengikuti ritual, mengikuti ajaran, tetapi sebenarnya tidak ada personal relationship with God. Tidak ada intimacy with God. Padahal iman adalah hubungan yang personal dengan Tuhan. Juga dalam mendidik anak-anak. Sedikit contoh yang sering saya pakai adalah begini, banyak sekarang orang tua yang kebingungan anak-anak remajanya tidak mau lagi diajak ke gereja. Padahal sudah diajari ke gereja, diajari apa itu, siapa itu Tuhan, apa itu ajaran gereja, tetapi susah. Mengapa? Sebenarnya bagi saya sederhana. Kalau orang tua itu ngajarin macam-macam, nyinyir, melarang ini, melarang itu, tetapi di dalam hidupnya sendiri tidak ada kesaksian tentang kegembiraan dan kebahagiaan bersama Tuhan, maka bukan kesaksian sebenarnya.
iman yang sekedar menjadi ritual atau aturan. Itu juga bahaya. Satu. Yang kedua, nah, ketika iman tidak dipahami, lalu di dalam perkawinan orang sering kehilangan orientasi dalam memilih mana yang lebih dipentingkan antara profesi dan panggilan. Panggilan itu, kata panggilan, itu memang hanya bisa dipahami kalau kita mempunyai iman. Kalau tidak, ya susah. Maka yang dipentingkan profesi. Padahal kita tahu, bagi orang beriman, profesi dan panggilan itu dua hal yang berbeda. Seperti yang pernah kita bahas, bagaimana secara singkat juga, bahwa panggilan kita yang paling pokok adalah tumbuh dan berbuah. Tentunya buahnya bukan hanya banyak, tapi juga manis seperti tadi. Itu panggilan pokok. Bahwa bentuknya itu menikah dan tidak menikah, itu perkara lain. Itu bentuknya. Nah, profesi ada di mana? Profesi itu pada dasarnya adalah, ya bolehlah dikatakan secondary grade of calling. Secondary itu berarti bahwa profesi itu harusnya menjadi supporting system terhadap panggilan. Bagaimana panggilan itu juga diwujudkan di dalam pekerjaan. Tetapi itu bukan yang utama. Saya katakan bahwa profesi itu bisa mengenal liburan, mengenal cuti, tetapi kalau panggilan kan tidak mengenal cuti. Apakah Anda pernah cuti sebagai suami? Nggak pernah dong. Nanti ada suami infal, kan? Suami pinjaman, nggak bisa. Demikian juga istri. Nggak ada cuti kok sebagai istri. Cuti sebagai ibu, cuti sebagai bapak, nggak ada. Itu panggilan. Jadi, every single second itu ada dimensinya. Tapi profesi kan enggak. Nah, profesi adalah secondary. Profesi adalah supporting system. Maka gampangnya begini, Anda bekerja sebagai dokter, sebagai karyawan, sebagai businessman, sebagai dosen, tetapi itu untuk mendukung supaya panggilan berkeluarga menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi lebih terwujudkan. Jangan sebaliknya. Kalau orientasinya justru adalah meningkatkan profesi, meninggalkan keluarga, itu namanya disorientasi. Karena memang seperti tadi saya katakan, panggilan itu bertumbuh dan berbuah, yang pokok tentunya adalah bagaimana menjadi berkat di dalam keluarga dan tentunya kemudian melebar ke masyarakat. Tapi basically itu keluarga. Itulah disorientasi yang perlu kita waspadai. Yang ketiga, kalau kemarin kita berbicara bahwa kasih itu menjadi yang paling tinggi, ada tingkatan antara sayang, cinta, dan kasih. Maka kasih itu pun hanya bisa dipahami kalau kita mempunyai iman, bukan? Kasih tidak akan mungkin dimengerti kalau orang nggak ngerti Tuhan. Karena yang mengajarkan tentang kasih itu Tuhan. Nah, disitulah. Kalau orang itu tanda petik meminggirkan iman, maka dia hanya akan berhenti kepada sekedar cinta. Bukan, ya memang sudah naik kelas dari sayang menjadi cinta, tetapi ya berhenti di sana. Dan cinta itu tidak sedikit yang hanya melihatnya dari sisi biologis, dari sisi rasa saja. Padahal kita tahu, cinta itu juga komitmen. Cinta itu adalah sebuah upaya terus-menerus yang harus ditingkatkan. Maka, seperti tadi saya katakan, banyak yang hanya berhenti pada rasa dan biologis semata-mata, sehingga ketika cinta yang dinamakan cinta itu mulai luntur, mulai kering, lalu cari yang lain. Nah, ini disorientasi yang ketiga yang dalam arti tertentu perlu kita waspadai. Kalau memang kita dalam arti tertentu mau belajar menuju kepada kasih. Dan kita tahu Tuhan mengajarkan tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan diri secara total, memberikan diri tanpa syarat, dan itulah agape, itulah kasih. Itu yang ketiga. Nah, kemudian dalam kaitan itu, kita tahu bahwa kasih itu pada dasarnya akan memberikan diri. Maka jebakannya di mana?
Jebakan sehari-hari yang paling kelihatan adalah ketika di dalam perkawinan orang ternyata meskipun berjanji untuk memberikan diri kepada suami atau kepada istri atau juga kepada anak-anak, tetapi tak jarang ada komplain yang suka didengar, aku nggak dapat apa-apa dari suamiku, aku nggak dapat apa-apa dari istriku. Nah ini jebakan sebenarnya. Inilah disorientasi tadi. Orientasi perkawinan adalah belajar terus-menerus memberi. Karena memang kasih itu memberi. Kasih itu bukan menerima. Kasih itu berbagi. Bahkan secara total, bukan? Jadi kalau di dalam hidup sehari-hari masih berpikir, aku mau dapat apa dari suamiku, dari istriku, maka itu sebenarnya bahaya. Disorientasi. Bahwa secara manusiawi, ego kita masih berbicara, oke, tetapi kita harus belajar menepisnya dan belajar mengikisnya supaya kita belajar terus-menerus memberi. Memang sedih kalau kita sudah masak enak-enak menurut kita, tapi kemudian suami tidak mengucapkan komentar sama sekali, terima kasih pun enggak. Sedih memang, tetapi di lain pihak kita harus berharap bahwa yes, aku mau belajar mengasihi tanpa pamrih. Kalau kita itu dalam arti tertentu terlalu berharap, maka itu pamrih, bukan? Maka kita berhenti kepada disorientasi sekedar mau menerima, bukan memberi. Padahal ajaran cinta kasih kita adalah memberi. Maka biasanya saya berpesan kepada pasangan-pasangan seperti pernah saya ceritakan, kalau nanti kamu wedding anniversary ke-5, ke-10, ke-20, 30, syukur-syukur sampai 75 misalnya, jangan pernah bertanya, terutama pada waktu wedding anniversary sebagai bagian dari refleksi, jangan pernah bertanya, aku dapat apa dari istriku, aku dapat apa dari suamiku, tetapi bertanyalah pada dirimu sendiri, dalam wedding anniversary terutama, aku sudah memberi apa pada suamiku, aku sudah memberi apa pada istriku. Karena memang itulah panggilan kita, memberikan diri, sesuai dengan janji perkawinan, bukan? Nah, itu disorientasi yang perlu diingat yang keempat. Yang kelima, kita itu di dalam dunia modern ada sebuah paham tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan itu bagus banget sebenarnya. Dan perkawinan Katolik pada dasarnya adalah perkawinan yang setara, equal. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Perhatikan saja, bukan, bahwa janji dari perkawinan Katolik nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Hanya yang satu mengatakan, aku menerima engkau sebagai istriku, yang satu menerima engkau sebagai suamiku. Dan setia kepada yang satu sama lain, bukan? Pada dasarnya nggak ada beda janjinya. Yang menikah pun, yang mengucapkan janjinya pun adalah dua orang itu, bukan orang tuanya. Kita tahu di agama lain ada yang dalam perkawinan itu yang menikahkan adalah bapaknya. Yang menikahkan perempuan, maksud saya, yang menikahkan adalah bapaknya. Enggak, kalau perkawinan Katolik harus dua-duanya justru. Enggak boleh diwakilkan. Kecuali terpaksa banget, itu ada beberapa izin untuk diwakilkan, tetapi dalam keadaan terpaksa banget. Jadi misalnya kalau misalnya pas hari H dia sakit, tapi tidak bisa diundur lagi, nah masih mungkin. Tetapi dalam secara umum tentunya adalah janji laki-laki dan perempuan setara. Maka di dalam hukum gereja seperti yang pernah kita bahas pada sesi pertama, laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, saling menyejahterakan. Mendidik anak juga bareng. Tidak dikatakan juga bahwa laki-laki itu harus menjadi kepala rumah tangga. Bahwa laki-laki itu menjadi kepala rumah tangga kebanyakan dalam keluarga Katolik juga nggak apa-apa karena itu mengikuti sebuah tradisi saja. Tentu saja asal istrinya juga menerima.
Jadi kata kuncinya bukan soal siapa jadi kepala rumah tangga, tapi persetujuan. Pernah saya katakan juga bukan bahwa perempuan jika memang lebih kuat dari sisi karir dan menjadi breadwinner lebih baik, ya boleh saja dia menjadi breadwinner, laki-laki itu menjadi yang di rumah, ngurus anak-anak, ngurus keluarga. Why not? Tetapi ya dalam hal ini yang menjadi jebakan atau menjadi disorientasi adalah kalau itu menjadi berlebihan. Apa itu berlebihan? Seolah-olah semua sama saja. Laki-laki dan perempuan semua sama. Enggak. Karena de facto secara biologis dan secara psikis berbeda, bukan? Saya pernah menceritakan juga bagaimana cara berpikir perempuan dan laki-laki itu berbeda. Apalagi fisiologisnya. Yang jelas-jelas yang satu punya rahim, satunya enggak. Satunya punya payudara, satunya enggak. Satunya punya penis, satunya punya vagina. Ya beda gitu loh. Nah, perbedaan inilah yang bagaimana dikelola supaya menjadi tidak sekedar semuanya sama. Tetap saja ada fungsi-fungsi yang perlu diperhatikan terkait dengan perbedaan fisiologis. Kebanyakan laki-laki ototnya lebih kuat. Jadi kebanyakan. Maka dalam hal tertentu ya jangan mengatakan, emansipasi perempuan, angkat dong itu koper yang segede gaban gitu. Ya enggak. Tetapi juga di lain pihak perempuan juga harus sadar diri dengan segala macam keunikan dan kekhasannya. Jangan melihat sekedar sebagai sebuah kesetaraan apa saja. Nah, yang berlebihan ini agak harus diwaspadai. Kita tahu, saya pernah mengatakan juga bahwa dalam dunia modern kesetaraan itu tampak juga di dalam independensi perempuan dari laki-laki. Independensi baik dari sisi mindset, independensi dari sisi finansial, gitu kan. Maka dalam hal itu kadang-kadang jika ada masalah, bargaining position-nya menjadi sama. Di satu sisi itu baik, tapi di sisi lain harus hati-hati sekali supaya tidak seperti jadi tarik tambang, gitu kan. Yang satu narik ke kanan, satu narik ke kiri dalam kesetaraan, sehingga memang tidak terjadi penyelesaian, malah tambangnya putus. Harus ada kompromi. Minggu yang lalu kita berbicara bahwa kata kunci perkawinan adalah kompromi. Jangan berlebihan. Itu yang kelima. Yang keenam adalah melihat seperti tadi keunikan laki-laki dan perempuan itu juga terkait dengan kekurangan yang ada. Berkali-kali saya katakan tidak ada manusia yang sempurna, maka juga tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Apalagi mertua yang sempurna kan. Sudah kita bahas tentang hal itu. Tetapi saya membayangkan begini, apakah perkawinan itu hanya sekedar saling melengkapi? Yang satu kurang, satunya lebih. Saya membayangkan tidak. Karena bisa saja yang berjumpa adalah kekurangan dengan kekurangan, bukan? Apa artinya Tuhan itu memberikan pasangan yang tidak sempurna atau manusia yang tidak sempurna? Karena salah satu kebahagiaan adalah dalam upaya menjadi sempurna. Coba bayangkan, di dunia ini semuanya sudah sempurna. Laki-laki sempurna, perempuan sempurna, istri sempurna, suami sempurna. Apa nggak boring banget? Apalagi yang mau dikejar? Apalagi yang mau dicapai? Justru Tuhan menghadirkan sebuah dinamika bagaimana kita menjadi sempurna, menjadi lebih baik. Dan lebih baik itu seperti kita ketahui adalah dengan ujian-ujian. Ujian apa yang diberikan Tuhan kepada seorang suami? Yaitu ketidaksempurnaan istri. Apa yang diberikan sebagai ujian bagi istri supaya naik kelas? Ya ketidaksempurnaan suami. Nah, disorientasinya adalah kalau kita tidak bisa melihat itu sebagai rahmat terselubung,
Kalau kita tidak bisa melihat itu sebagai blessing in disguise, sehingga melihatnya sebagai beban, bahkan hukuman Tuhan. Tuhan, mengapa sih engkau memberikan aku istri yang bawel, sehingga aku merasa terpojok? Nanti dulu, nanti dulu. Bukankah Anda yang memilih dia? Seperti juga Anda dulu memilih sekolah, lalu ujiannya berat, lalu ada komplain. Enggak, dijalani bukan? Supaya kita naik kelas, supaya menjadi lebih baik. Maka disorientasi yang harus diwaspadai adalah jangan melihat kekurangan sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai ujian yang membuat naik kelas dan menjadi blessing in disguise. Tuhan tidak memberkati kita dengan hal-hal yang enak saja, tidak hanya dengan yang nyaman saja, tetapi juga ketidaknyamanan. Ujian itu berat, tetapi membuat kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bijaksana. Dan ujian salah satu yang membuat kita makin dewasa dan bijaksana adalah di dalam rumah tangga, di dalam perkawinan. Sama halnya dengan kami, ya ujian-ujian terutama ketika menghadapi rekan serumah. Romo juga manusia yang belum sempurna. Mari kita menghadapi itu untuk menyempurna. Sama. Yang terakhir, sebenarnya bisa diduga, yaitu bahwa kita itu sekedar mencari yang menyenangkan dan mengembirakan. Nah, apa sih menyenangkan dan mengembirakan? Saya membedakan antara sayang, cinta, dan kasih. Grade-nya adalah sayang terendah karena hanya memperhatikan diri sendiri, dan kasih adalah ketika memberikan diri secara total. Tapi dimensi rohaninya menjadi jelas. Demikian juga di dalam hal hidup, maka saya membedakan antara senang, gembira, dan bahagia. Senang adalah hal-hal yang fisik. Makan enak, minum enak, tidur nyenyak. Menggembirakan adalah hal-hal yang psikis. Bertemu teman, chatting dengan teman, ngobrol, saling mengakui, mendapatkan achievement, mendapatkan penghargaan, itu menggembirakan. Tetapi, kalau di dalam hidup perkawinan, yang dicita-citakan adalah hidup bahagia, sementara kita itu hanya memperhatikan yang menyenangkan dan menggembirakan, maka kita bisa terjebak, bisa disorientasi. Karena kebahagiaan itu ada pada dimensi rohani. Dan kita tahu, di dalam sesi pertama, kita membedakan bahwa manusia itu mempunyai 3 dimensi, tubuh, jiwa, roh, bukan? Tubuh itu dimensi fisik, jiwa dimensi psikis, roh dimensi spiritual. Nah, kebahagiaan yang dicita-citakan dari keluarga Kristiani itu bukan hanya senang. Kebutuhan-kebutuhan fisik, rumah bagus, rumah mewah, mobil mewah, mobil secukupnya itu masih senang. Tetapi mobil mewah itu sudah mengembirakan. Tapi kalau kita berhenti hanya di sana, nanti dulu. Kebahagiaan yang sejati itu harus ditopang oleh iman. Kalau iman terpinggirkan, maka kebahagiaan sejati juga bisa dilupakan. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 11, jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku, maka sukacitamu menjadi penuh. Sukacita penuh itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Memang masih sulit dibayangkan. Tetapi kalau kita mempunyai landasan iman, mendengarkan Tuhan di dalam hidup dan perkawinan kita, akan ada bahagia. Bahwa kita itu senang, makan enak, tidur nyenyak, rumah bagus, mobil bagus, boleh. Tetapi jangan banyak-banyak. Seperti tanaman yang terlalu banyak disiram akan mati. Demikian juga hidup yang menggembirakan. Itu dimensi fisik, kita mempunyai nilai yang menyenangkan, yang menggembirakan. Achievement di dalam pekerjaan. Achievement di dalam pekerjaan itu bukan hanya karena gajinya tambah banyak, atau cuannya tambah banyak, tetapi juga karena merasa diakui.
Tetapi itu hanya bersifat sementara dua-duanya. Apalagi makan enak kan, lebih sementara lagi. Makan enak sekarang, besok minta diulang. Tetapi kebahagiaan adalah sesuatu yang paling dalam. Sesuatu yang perlu kita cari di dalam Tuhan. Nah, kalau orang itu sering mengatakan, aku nggak bahagia di dalam perkawinan, itu sering sebenarnya artinya aku tidak gembira. Nah, mengapa saya tekankan? Kalau kita bisa membedakan antara gembira dan bahagia, maka yang tidak gembira itu belum tentu tidak bahagia. Bahagia itu adalah sebuah proses panjang. Bahagia adalah sebuah upaya berdinamika terus-menerus. Gembira itu sementara. Bahagia adalah sesuatu yang perlu kita kejar. Dia berimpit dengan kasih. Kalau kita itu hanya mencintai, kita akan mendapatkan kegembiraan. Kita menyayangi, kita hanya sekedar mendapatkan kesenangan. Tapi kalau kita menuju kepada kasih, kita akan sampai kepada kebahagiaan. Teman-teman, sudah setengah jam, seperti janji kita, dinamika kita, saya akhiri sharing saya, maka sekarang saya kembalikan kepada Mayo. Saya mematikan slide-nya bagaimana ini. Stop presenting. Oke. Baik, silakan. Terima kasih Romo. Terima kasih atas penjelasannya. Sambil kita mencerna, sambil kita memahami lagi apa yang dikatakan Romo tadi, ada beberapa pengumuman pesan sponsor. Silakan Tia. Yang pertama adalah sumbangan kasih bagi teman-teman yang terpanggil untuk menabur sumbangan kasih untuk mensupport acara ini. Bisa dilakukan melalui cek payable to WKICU, dikirimkan kepada Marcella Raharjo di alamat yang sudah tertera, atau melalui elektronik Zelle. Emailnya adalah jovara3@gmail.com, dan sumbangannya harap diberi catatan IEB. Yang berikutnya adalah Ignatian Spiritual Exercise. Ini latihan rohani berdasarkan Santo Ignatius. Hari Kamis depan kita akan memasuki sesi ke-8 atau sesi yang terakhir dalam series kali ini. Dibimbing oleh Romo Stefanus Hendrianto, SJ. Topiknya adalah siapkah saya melangkah bersama Dia. Lalu untuk latihan rohani yang berikutnya, di series yang berikutnya akan dimulai pada hari Kamis 7 Oktober waktu Amerika. Akan dibimbing oleh Romo Maharsono SJ, dan kita akan juga merenungkan makna perkawinan dengan latihan rohani. Jadi setelah kita mendengar semua teorinya, penjelasannya melalui Romo Andang, kita juga mau diajak untuk merenungkan dibimbing oleh Romo Maharsono. Dan yang terakhir adalah Iman yang Berpikir hari Minggu depan, masih seputar perkawinan dan masih dibawakan oleh Romo Andang pada hari yang sama dan jam yang sama dengan topik menyikapi masalah perkawinan. Baik, itu saja pengumuman dari kami. Saya ingin membuka topik Q&A, sesi Q&A pada sore hari ini. Baik, sambil menunggu, silakan bagi yang ingin bertanya atau komen atau sharing, silakan raise hands atau unmute mic-nya, atau bisa melalui chat. Nanti saya akan bacakan. Tapi terima kasih Romo, ini cukup menarik sekali. Jadi ada 7 hal yang bisa menyebabkan disorientasi. Tetapi yang paling pertama yang disebut ini memang iman yang terpinggirkan. Ya, saya rasa menarik karena pada ujung-ujungnya ya seperti yang sudah kita bahas juga 2 minggu yang lalu, bahwa ada seorang pastor di Amerika, Father Patrick Peyton itu kalau nggak salah, yang mempromosikan family rosary across the states, yang dia juga yang mengatakan bahwa family that prays together stays together.
Jadi ya menurut saya ya itu sangat menguatkan. Baik, ini langsung Edwin ada pertanyaan, silakan Edwin. Ya, halo Romo. Halo juga. Ya, aku mau nanya Romo, tentang ini, kan tadi kan Romo membahas tentang menerima kekurangan pasangan gitu ya Romo. Nah, aku kadang bingung soalnya kadang-kadang ada orang yang bilang, "Udah, nggak usah pacaran lama-lama, pacaran aja misalnya 3 bulan langsung married," gitu misalnya, atau setahun langsung married gitu. Ada juga orang yang mikirnya lama gitu, 3 tahun nggak jadi-jadian gitu Romo ya, misalnya gitu ya, atau misal pacarnya misal berapa puluh tahun gitu. Nah, itu, eee, di satu sisi kalau misal cepet itu mungkin ya udah cepet, nggak usah banyak mikir, langsung beres, langsung married gitu. Tapi kan di satu sisi entar banyak surprises-nya gitu kan Romo, dan mungkin surprises-nya itu mungkin dari awal dia tidak memikirkan nanti ujung-ujungnya jadi susah menerima kekurangan-kekurangannya gitu. Nah, di satu sisi kalau misalnya yang lama, wah udah tahu semua, tapi ya kelamaan gitu. Nah, itu gimana Romo? Is it okay untuk memilih yang lama atau memang mending cepet atau gimana tuh balancing-nya gitu Romo, sama pengalaman Romo gitu? Saya nggak punya pengalaman. Oh, bener juga ya. Oh, kalau ini pengalaman curhat Romo. Saya pacaran 11 tahun. Oh oke. Ya Beneran kan? Romo? Ya kan sebelum jadi imam saya harus belajar berproses 11 tahun kan sebagai frater. Oke oke oke. Oke. Sebenarnya waktu itu adalah Waduh, iya aku bilang sangat good question relatif juga Romo. ya, Mhm. sangat relatif karena setiap orang berbeda-beda. Tapi begini, yang saya maksud adalah bahwa begitu kita menerima seseorang menjadi pasangan hidup, dari kacamata iman adalah bahwa pasangan hidup itu menjadi berkat bagi kita, bukan? The first thing to think is that she or he is the blessing from God for me, right? Nah, kalau itu blessing, jadi apapun yang terjadi adalah blessing. Bahwa itu kadang-kadang kita kecewa, bahwa kadang-kadang kita terluka, ada kemungkinan tetap di dalam rencana Tuhan. Bahwa itu blessing in disguise. Bisa saja. Nah, mengapa tadi saya katakan, kalau kemudian kita itu berpikir bahwa itu beban, bahwa itu hukuman, seperti ujian, ya begitu kesulitan sedikit kita tinggalkan. Ya kan? Ini yang sering terjadi. Maka, meskipun demikian, nah pacaran berapa lama itu penting, tetap penting untuk mempertimbangkan aku kuat nggak ya. Jadi gini, kembali kepada soal pacaran. Saya biasanya tanda petik wanti-wanti kepada calon mereka yang mau menikah, terutama yang sedang pacaran. Tujuan pacaran itu apa sih? Menurut kamu, Edwin, tujuan pacaran apa? Untuk mengenal satu sama lain Romo. Apa yang dikenali? Ya sifat-sifatnya, terus keluarganya. Sifat yang mana? Sifat yang ya kalau saya sih yang jelek ya, maksudnya kuat Nah, atau enggak persis. gitu kan. Iya. Persis. Sifat yang baik nggak perlu dikenali. Bahwa nanti ketemu yang baik lagi, that's bonus. Ya kan? Iya. Apalagi Maka, masih awal Romo, biasa masih promosi. nah, apalagi kalau bulan diskon kan? Tujuan pertama pacaran adalah mengenali kekurangan pasangan. Kekurangan itu karakternya juga, latar belakangnya, termasuk keluarganya kan? Kita kuat nggak dengan tradisi keluarganya yang mungkin masih sangat kuat? Yang kemana-mana setiap minggu harus kumpul. Bisa nggak kita? Itu kayaknya bagus, tapi belum tentu cocok sama kita. Ya nggak? Satu, kenalilah kekurangan. Tapi tujuan kedua pacaran itu adalah mengenali apa? Ini yang sering miss dari banyak mereka yang mau menikah. Mengenali apa coba? Karakter. No. Bukan. Iman. No. Masing-masing. Bukan. Mengenali diri sendiri. Aku kuat nggak dengan kekurangan pasangan itu? Ini yang sering miss. Karena apa? Seperti kekurangan itu belum tentu dosa, belum tentu sesuatu yang jelek. Kekurangan itu bisa saja ketidakcocokan.
gampangnya begini deh. Gampangnya nih, si cowok sangat manajerial, bahkan OCD. Ceweknya seniman, tahu sendiri seniman. Moody, dalam arti tertentu unorganized, unmanageable gitu kan. Seniman tidak jelek pada dasarnya, cuma memang karakternya berbeda. Nah, kalau ketemu gimana? Wah, dia cantik, dia pinter, smart. Tapi begitu pegang duit, bubar. Misalnya kan, saya nggak menjelekkan teman-teman saya seniman, tapi rata-rata seniman itu kan moody dan memang tuh manajeble. Nah, cocok nggak? Maka tadi, wah dia cantik dia, tapi dia kok begini ya? Kita kan ngukur diri dong. Aku kuat nggak nanti dengan dia? Aku kuat nggak? Jadi itu yang harus diukur. Jadi mungkin teman-teman yang punya anak lagi pacaran, tolong sampaikan 2 hal tadi. Pacaran itu tujuannya 2. Mengenali kekurangan pacar, dan yang kedua adalah ngukur diri. Aku kuat nggak dengan dia? Dengan kekurangan itu. Ke depan loh ya. Kira-kira begitu deh, Edwin. Oke, Romo, itu mantap banget jawabannya. Thank you, Romo. Welcome. Thank you, Edwin, for the question. Terima kasih, Romo. Menarik sekali. Silakan nih, Agem. Kita langsung lanjut, Agem. Masih di mute, Agem. Ya, terima kasih Hans, terima kasih Romo. Ya, menarik mengenai tadi Romo katakan bahwa kita memang tidak bisa tidak ada aturan siapa yang menjadi kepala rumah tangga, siapa yang menjadi kepala keluarga di rumah, gitu loh. Bapak saya pun pernah mengatakan, bapak saya hanya mengatakan bahwa Agem, kamu laki-laki, kamu harus bisa ngemong keluarga kamu, ngemong ya Romo, bukan ngelit, bukan memimpin, bukan jadi hanya harus bisa ngemong keluargamu, harus bisa melindungi keluargamu, dan kamu harus bisa segala sesuatu untuk membantu keluargamu. Jadi itu yang dikatakan. Jadi ketika pemahaman itu saya pegang, kemudian saya berbenturan dengan kelaki-lakian saya, ego saya, laki-laki Romo kan, kita pemimpin, kita harus kepala rumah tangga, kita harus didengar, kita harus pendapat kita is a final decision, ya kan, begitu. Itu dari mana kita laki-laki mendapatkan itu, Romo, bahwa ada kesombongan. Saya sebelum saya sama istri saya menikah ini, saya pisah, Romo. Saya di Indonesia, istri saya di Amerika. Jadi sekitar 5 tahun saya tidak hidup serumah dengan istri saya. Nah, itu ketika saya memutuskan, kita eker-ekeran, Romo. Istri saya pulang ke Indonesia, dia nggak mau. Saya ke Amerika, jujur aja, saya nggak mau. Saya waktu itu pernah berpikir bahwa kalau saya ke Amerika, saya mempunyai mimpi buruk. Saya tidak akan bisa bertahan, Romo. 1, bahasa Inggris saya berantakan. Kedua, saya sudah cukup tua, Romo. Saya 42. Waktu saya ke Amerika 2010. 42 umur saya. Saya pikir saya sudah cukup tua untuk bisa memulai di daerah, di tempat, budaya, dan bahasa yang sama sekali asing untuk saya. Memulai awal. Istri saya lulusan Amerika. Dia punya pekerjaan baik dengan gaji yang cukup baik. Pemikiran saya paling besar, mengapa saya tidak mau ke sini, sebetulnya lebih kepada bukan karena memang saya tidak pernah bermimpi untuk Amerika, tapi tujuan saya ke sini adalah saya takut mimpi buruk saya terjadi, Romo, yaitu saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya bergantung sama istri saya, berbalik situasi bahwa istri saya menjadi kepala keluarga yang menafkahi saya, dan saya takut bahwa istri saya akan, ya tadi Romo khawatirkan bahwa akan disorientasi, bahwa ketika dia merasa dia membiayai semuanya dan dia menjadi kepala keluarga, saya laki-laki, saya jadi apa, Romo? Mr. Mom. Saya tidak ingin menjadi Mr. Mom, atau ibaratnya saya tidak mau, dan memang saya tidak tahu ya, ego laki-laki itu kita berpikir ya itu, kita ingin
ingin bekerja. Kadang ada laki-laki yang ingin bekerja, ya karena itu ego, Romo, karena malu. Kita laki-laki, masa kita nganggur, masa kita dibayar sama perempuan, sama istri, kayak begitu, Romo. Dan itu bergejolak dalam diri saya ketika saya memutuskan untuk ke Amerika. Karena saya punya mimpi buruk bahwa saya akan hidup dibiayai dan saya akan mengurus rumah tangga, Romo. Begitu. Dan ketika saya punya anak, waktu itu saya kesini saya belum punya anak kan. Ketika saya punya anak ya pasti saya akan mengurusi anak, begitu loh. Jadi itu ketakutan terbesar saya. Akhirnya mengapa saya berani datang ke sini? Saya mencoba datang ke sini. Sesungguhnya saya ingin melihat sendiri bahwa tadi Romo katakan bahwa apa sebetulnya yang harus kita pegang dalam perkawinan. Apa yang harus, yaitu tadi bahwa apakah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, apakah kita bisa mengendalikan ego kita. Kalau Romo katakan tadi, apakah kita mengenal karakter istri saya, tapi istri kita. Kalau saya berpikir, apakah saya mengenal karakter saya sendiri sesungguhnya? Karena saya percaya bahwa ego saya itu dibentuk dari pemahaman-pemahaman yang sudah dibentuk di Indonesia atau di kepala laki-laki pada umumnya, Romo, gitu. Kita is leader, kita kepala keluarga. Perempuan harus begini-begini, laki-laki begini. Perempuan harus di dapur ya kan nyambel, laki-laki itu saya nggak tahu, itu meracuni, Romo. Dan saya berpikir bahwa saya coba awalnya bukan mengerti tentang karakter atau sifat istri saya, karena saya berpikir sampai saya sekarang pun saya tidak mengerti benar-benar tentang istri saya sesungguhnya, tapi saya lebih memahami diri saya sendiri ketika saya menantang diri saya untuk lebih mengenal diri saya, apakah saya kuat kalau saya mengalami hal-hal yang saya takutkan. Nah, kemudian ya terjadilah saya di sini, saya belum bisa bekerja, dan kalau akhirnya saya diterima bekerja pun ya gaji saya lulusan Indonesia, Romo. Di sini ya tetap saya dapat upah minimum, sementara istri saya ya karena lulusan sini dan dia kuliahnya cukup tinggi, ya gajinya sudah tinggi kemana-mana dibanding saya. Kemudian ketika waktu itu tidak menjadi masalah saya bekerja, karena saya berpikir bahwa tidak masalah tentang jumlah uang, tetapi saya sebagai laki-laki sudah menghasilkan sendiri, tidak hidup di bawah istri saya. Nah, kemudian anak saya lahir. Saya bisa memaksa diri untuk saya tetap bekerja untuk ego saya, yaitu bahwa saya tidak berada di istri saya. Tetapi kenyataannya sesungguhnya, saya melihat bahwa tidak ada yang mengurus anak saya, Romo. Kemudian saya lihat bahwa hal terpenting dari sebuah pernikahan yang memang itu sebuah konsekuensi adalah punya anak, Romo. Dan anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya berunding dengan istri saya untuk bagaimana saya ingin bahwa salah satu dari kita untuk mengurus anak. Sesungguhnya saya tahu bahwa siapa yang akan mengurus anak. Karena saya kalau suruh istri saya yang mengurus anak, mungkin tidak akan cukup gaji saya. Tetapi saya coba melihat dia, bertanya sama dia, bagaimana jawaban dia. Tapi saya sudah siap. Seperti kali lagi saya bilang, saya siap. Apakah saya siap menerima sesuatu yang tidak bisa saya harapkan di antara ego-ego saya. Nah, dari situ saya melihat bahwa istri saya jelas dengan kedudukan dan pendapatan dia berpikir bahwa ya maaf kalau emang itu diambil, kemungkinannya bahwa kamulah yang harusnya jaga anak. Kembali ketersinggungan, kembali harga diri sebagai laki-laki itu menghantam saya. Jadi sesungguhnya disorientasi perkawinan itu tidak datang dari pasangan, tapi dari saya sendiri, Romo. Saya berasa bahwa tuntutan-tuntutan itu laki-laki sesungguhnya yang lebih banyak menuntut dalam sikap rumah tangga, keluarga. Dan akhirnya saya harus mengalah untuk coba menjadi ibu rumah tangga.
ada hal yang saya takutkan seperti yang Romo bilang, asal jangan ada disorientasi, asal tahu bahwa keterbatasan perempuan dari gimana, asal tahu bedanya saya laki-laki dan perempuan. Tetapi yang saya alami, ya saya nggak tahu yang lainnya, tapi saya alami, perempuan itu tidak pernah berpikiran dia anggap sama dengan laki-laki, Romo. Saya lihat dari istri saya, dia tidak menganggap, dia tahu bahwa kita berbeda. Dia tahu bahwa bagaimana menempatkan saya sebagai suami, bagaimana menempatkan dia sebagai istri, dan apa tanggung jawab dia sebagai istri, itu dia tahu, Romo. Tanpa saya bicara. Jadi saya melihat sesungguhnya setiap perempuan itu paham sekali tentang itu, Romo. Sepertinya disorientasi itu kalau saya lihat dari pihak perempuan, dia lebih memahami tentang itu. Apalagi ketika yang saya lakukan itu di keluarga, bahwa saya berhenti bekerja, saya menjadi kepala bapak ibu rumah tangga karena perhatian saya terhadap anak, kecintaan saya terhadap anak yang otomatis juga anak dia juga, Romo. Jadi ternyata ketakutan saya itu tidak terbukti, Romo. Mungkin ketakutan lelaki lain, saya cuma kasih tahu bahwa ya karena mereka mungkin belum coba, tapi cobalah. Ketakutan itu tidak ada. Karena ketika itu kita lakukan untuk rumah, keluarga, kita lakukan itu untuk anak, kita lakukan itu untuk ya dalam artian kalau kita dan istri adalah satu kan, Romo, sama. Nah, kita lakukan itu untuk rumah tangga kita dan untuk anak kita. Itu ketakutan itu tidak ada, Romo. Kecuali kalau kita masih dipermainkan, laki-laki maksudnya, maaf ya, kecuali laki-laki masih mau atau masih bisa dipermainkan oleh egonya tadi, ego kelaki-lakian tadi, kesombongan dan tadi perempuan harus begini. Kalau andai kata perempuan apa dikit gitu kita tersinggung. Kalau kita tidak berpikir begitu, Romo, itu sesungguhnya saya lihat sih sampai sekarang saya tidak mengalami hal-hal yang tadi dijelaskan Romo tentang disorientasi, begitu, Romo. Dan sampai saat ini bahwa keputusan untuk menjadi kepala rumah tangga, saya juga tidak mendiskusikan kepada istri saya, tetapi dia secara langsung untuk keputusan-keputusan yang lebih teknis, ya, yang lebih dia lihat lebih memang laki-laki lebih punya pandangan bagus untuk ini, dia serahkan ke saya. Begitu juga saya bisa serahkan ke dia untuk hal itu. Jadi tidak terjadi ternyata, Romo. Saya nggak tahu bagaimana dengan yang lain. Ya, iya. Terima kasih, Romo. Oke, thank you, Agam. Gimana, Romo, ada tanggapan sedikit? Ya, kalau memang ternyata bahwa disorientasi tidak terjadi pada Agam, ya bagus dong, ya kan? Tapi kali ini kan sesinya juga untuk teman-teman yang mungkin saja disorientasi. Pertanyaan kecil, Bapak-bapak bisa ngurusin anak nggak? Bisa nggak? Hans, Mayo, kamu juga. Bapak-bapak bisa ngurusin anak nggak? Bisa. Ya, kalau ditanya mah bisa-bisa aja, Romo. Cuman hasilnya kayak gimana, ya kan? Iya, memang. Kalau terpaksa, Romo. Ngurusin anak itu kan berarti anaknya jadi kurus, kan? Oke. Joking. Pantesan aja kira anak kurus tuh. Iya ya, jangan-jangan itu yang saya nggak sadari. Itu ngurusin anak namanya. Anaknya jadi kurus, ya. Itu disorientasinya, Gem, jadi kurus anaknya. Oke. Ini selingan. Oke, terima kasih dengan Romo. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Susilo, silakan. Romo berbicara mengenai disorientasi perkawinan, ada satu hal yang mungkin sebagai masukan, Romo. Ya. Itu bertalian dengan pengalaman saya yang kebenaran banyak keluarga atau pengusaha yang cukup kaya. Ya. Itu ada satu hal ya, di mana dia menentukan istri anaknya atau suami anaknya. Itu sangat berpengaruh. Karena terdapat suatu perbedaan kekayaan yang besar antara yang satu dengan yang lain. Dan menurut saya, ini justru sangat membuat desorientasi itu perkawinan. Contohnya, ya, misalnya orang tua si perempuan
si lelaki kaya raya. Nah anaknya tuh seolah-olah kayak zaman dulu gitu. Jadi maminya yang lebih kepo gitu, lebih nyariin yang cocok untuk anaknya. Demikian juga sebaliknya. Dan seandainya perkawinan itu pun jadi, kalau nggak seimbang kekayaan antara keluarga si suami sama keluarga si istri, pasti terjadi pemisahan harta. Nah, jadi menurut saya disorientasi perkawinan itu modal sosial dan modal ekonomi yang kayak Bordeaux bilang kan banyak tuh ada modal ini, modal itu. Jadi modal sosial dan modal ekonomi itu sangat menentukan juga, dan itu kadang-kadang memberikan suatu disorientasi perkawinan. Yang kesian tuh sebenarnya anaknya, saya udah lihat beberapa sih. Karena semua diatur oleh ibunya, bisnis diatur ibunya, dia kurang ada kemerdekaan untuk memilih sendiri. Tetapi dia mau nggak mau, dia ada keluarga ada yang sudah established itu. Sekian Romo, bisa ditambahkan. Oke, ya bahwa kita yang saya tawarkan pada pagi hari, pada kesempatan ini adalah dari cakrawala iman. Apa yang dikatakan Pak Susilo adalah dari kacamata sosiologis. Meskipun bisa digabungkan dalam tadi, apakah bisa dalam konteks pacaran ya, seperti yang tadi saya katakan, apakah bisa menerima, kalau dalam bahasa saya tadi kekurangan, sekarang dibalik, apakah saya bisa menerima kelebihan harta dari suami saya? Karena seperti tadi, kalau perbedaan ekonominya jomplang, wah itu memang ada bahaya yang dalam arti tertentu cukup signifikan, karena memang kalau tidak hati-hati ya benar-benar bisa yang mempunyai harta lebih banyak itu benar-benar mengendalikan. Nah itu kan berarti nggak seimbang. Well, tapi sekali lagi saya mau memisahkan antara disorientasi dalam konteks spiritual perkawinan dari kacamata iman dan sosial. Nah, yang sosial tidak saya masukkan dalam kesempatan kali ini, Pak. Itu dibedakan dalam hal itu. Ya. Terima kasih Romo. Baik, thank you. Terima kasih Pak Susilo. Bagaimana? Apakah ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Pak Arsian, silahkan. Ya. Saya ingin tanya, salahkah saya ketika kawan saya mau kawin, saya memberikan dia nasihat, oke, pray for the best, but prepare for the worst. Apakah itu salah, Pak? Atau saya harus bilang, perkawinan is always the best kalau kamu pray, gitu. Ya kan dua-duanya terkait kan. Perkawinan harus best-nya pray. Tapi pray-nya apa? Prepare from the worst. Saya kira baik juga kan. The worst Bisa saja macam-macam kan. Tapi kalau kita nggak siap dengan the worst, kadang-kadang kita terkaget-kaget kan. That's okay menurut saya. Ya, karena worst itu bisa. Iya. Sorry. Ya, worst itu bisa aja perceraian kayak berantem kayak gitu. Oh, berantem sih oke lah ya. Ya berantem sih oke, tapi kalau perceraian menurut saya seperti tadi, kalau kita berdoa dengan baik, lebih bisa dikelola lah kecenderungan untuk cerai. Karena memang seperti tadi saya katakan, kalau kita mempunyai orientasi bersama-sama, maka memang ya harus diusahakan terus-menerus. Tapi kalau yang orientasinya yang satu spiritual, satunya hanya sekedar material, ya nggak seimbang jadinya. Maka terus-menerus harus diusahakan. Pray together bukan hanya sekedar praying Bapak kami aja, tetapi pray dalam arti luas. Bagaimana mengintegrasikan kehidupan spiritual itu di dalam hidup berumah tangga. Termasuk di dalam hubungan seksual. Oke, gitu. Ya. Pak Arsian, ada tambahan nih dari saya. The worst-nya kan bisa aja kematian, Pak. Itu aja sih. Bisa. Bagus itu. Meskipun kadang-kadang ada yang mengatakan kematian itu yang memisahkan Tuhan. Oh, berarti saya jadi kesempatan kawin lagi. Oh, gitu enggak. No. Bukan tuh. Oke, enggak nih just joking. Iya, untuk Edwin juga ya. Kadang kalau orang pacaran
kan bingung tuh, pacaran sebentar, apa pacaran lama, tahu-tahu udah pacaran lama, perfect semuanya, calon mertua, ibu semua udah setuju, mulai dari Romo, WKICU, teman kerja semuanya oke, 100% ini cocok. Pas kawin terus pasangannya meninggal, well, you never know, Edwin. Itu sih Yes, pendapat right. saya. Betul. Oke, amit-amit tapi ya bener sih. Oke, terima Mau kasih. tambahin Romo. Ya, Ini silakan. yang muda-muda nih, menurut saya masa pacaran itu lebih berarti lebih berbahagia daripada pada saat kita kawin. Itu yang mesti dipertimbangkan kalau menurut saya nih, pengalaman saya. Masa Ya namanya pacaran itu lebih indah. pacaran kan bulan promosi, Pak. Iya, makanya. Banyak diskon, banyak sale. Nah, Romo, jadi gini nih, saya ada pertanyaan. Jadi kan tadi udah disebutin apa disorientasi, misalnya iman yang terpinggirkan atau lebih mementingkan profesi daripada panggilan sebagai suami, sebagai ayah. Tapi gimana caranya kita sebagai atau pasangan suami istri untuk mengenali apakah mereka itu berada pada tahap yang oke atau mereka pada tahap yang mulai ada disorientasi. Lalu gimana cara kembalinya? Nah, sebenarnya seperti tadi saya katakan bahwa mengapa saya mengajak orang bertanya lebih dalam pada waktu wedding anniversary itu adalah sebuah kesempatan di mana orang untuk meninjau lagi perjalanannya, bukan seperti orang naik gunung, orang trekking, orang jalan jauh. Itu kan ada waktu jedanya. Nah, waktu jeda inilah memikirkan apa yang sudah dijalani. Maka sebenarnya retret keluarga, retret pasutri itu penting banget sebenarnya. Supaya kita tidak terus berlari, tetapi sempat berhenti untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi. Supaya jika terjadi disorientasi, supaya dengan demikian mereorientasi lagi berdua. Maka kalau di dalam gereja itu ada tradisi setidak-tidaknya di Jakarta lah, itu ada hari ulang tahun perkawinan, kan misa hari ulang tahun perkawinan, lalu ada pembaharuan janji perkawinan. Itu bukan hanya sekedar pembaharuan janji perkawinan sebenarnya, tapi adalah reorientasi lagi supaya lurus, bahwa sempat miring, bahwa sempat deviasi itu normal, tetapi kalau tidak pernah dibetulkan, ya deviasinya akan makin jauh, ya kan? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, Romo, masih ada waktu kan? Ya, masih. Oke, silakan Randy. Halo, saya Randy dari Atlanta. Ada sedikit pertanyaan ya. Saya pernah lihat video klip dari Will Smith gitu. Dia berbagi gitu. Kalau kita sebagai suami istri gitu, kita nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesenangan atau kegembiraan pasangan kita gitu. Kita harus merasa bahagia dengan diri kita sendiri, harus gembira gitu, dan kita membagikan itu kepada pasangan kita gitu. Menurut Romo gimana? Itu betul banget, bahwa bagaimanapun kita kan harus dalam arti tertentu bukan hanya memberikan kesaksian, tapi juga membagikan apa yang juga tentu saja baik, kebaikan, kegembiraan itu penting, tetapi kegembiraan itu harus dibawa juga lebih jauh ke kebahagiaan. Jadi itu penting supaya ada dalam zaman sekarang gampangnya begini, memberikan energi positif ya gitu kan? Iya benar, Mo. Maksud saya ya. Kadang kebanyakan pasangan saling menuntut gitu. Maksudnya, oh kamu harus membahagiakan saya gitu. Kamu enggak. No, itu salah besar. Salah besar. Kita harus mulai dari diri sendiri bahwa akulah yang memberi. Kalau kan sudah saya bilang bahwa disorientasinya adalah kalau kita itu mau menerima saja. Padahal kalau kita mencintai dan mau mengasihi, itu kita memberi. Jadi, seperti tadi, kita tidak perlu menuntut orang lain. Bahkan dalam arti tertentu, jangan pernah berharap pasangan itu berubah. Jangan pernah berharap. Bahwa dia berubah, itu bonus, ya kan? Benar. Kalau dari awal disetting bahwa aku akan mengubah karakter pasanganku, seumur-umur akan kecewa.
ya kan? Setuju benar. Setuju banget nih. Yes. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Edwin, skip dulu ya. Kita ke Joanna dulu ya. Boleh, boleh. Joanna, silakan. Ya, saya mau tanya, kan tadi salah satu disorientasi perkawinan itu iman yang terpinggirkan. Ya, juga oke, bukan tidak hanya iman pada antar pasangan suami istri, tentu dalam mendidik anak-anak juga. Ketika perkawinan Katolik kita sudah ada perjanjian ya, walaupun perkawinan campur, bahwa anak-anak dididik secara Katolik. Ya, itu tentu saja tidak hanya sekedar dibaptis, tetapi juga untuk saya menganggapnya komuni pertama juga penguatan. Dalam masalah saya, sekarang ini anak-anak belum menerima penguatan, mereka sudah teenager ya. Mungkin saya pernah cerita ke Romo apa problemnya seperti itu. Lalu yang satu sudah 17 tahun belum. Yang 14 tahun awalnya sudah ikut terus, tapi karena kalau ikut yang di Singapura itu cukup lama ya, dari komuni pertama sampai 3 tahun kalau tidak salah harus ikut terus. Sedangkan anak-anak kami kan waktu sekolahnya di international school, waktu itu dia ikut yang local school, jadi sedikit sulit. Lalu kami memutuskan kita pindah ke gereja Saint Ignatius, juga dari Serikat Yesus ya, mereka ada yang untuk international school. Sudah memutuskan begitu, tiba-tiba COVID, tidak ada pendaftaran yang baru. Ini baru besok ada meeting orang tua, anak saya belum, seperti masih ragu-ragu. Ya, saya tetap berdoa semoga dia mau. Nah, yang pertama, akhirnya sampai sekarang belum, kita tidak tahu. Nanti pikir suami saya, nantilah kalau dia sudah NS atau hari Minggu bisa ikut, karena memang di sini walaupun ikut dewasa juga harus setiap minggu seperti itu kan, untuk ikut. Lalu pertanyaan saya begini, kalau kita paksa anak kita untuk ikut katekisme kelas, sedangkan mereka sendiri tidak, mungkin karena kesibukan mereka atau karena aktivitas mereka bersamaan, lalu mereka menolak. Jadi waktu itu mengapa kami untuk anak pertama khususnya, mengapa kami akhirnya give up, dia bilang, Mama, Papa, saya di katekisme kelas tidak dapat apa-apa. Lalu saya sedikit memaksa, paling nggak sampai kamu dapat penguatan seperti itu. Tapi tahu nggak, saya di kelas itu hanya menghitung 1 sampai 100 kembali sampai 100. Lalu saya nggak tega, lalu suami bilang, sudah kita jangan paksa, daripada nanti setelah dapat sakramen penguatan dia balik, tidak ada iman sama sekali, hanya mau karena takut sama orang tua. Karena saya ada teman juga seperti itu. Oke, ini tinggal 1 step kamu terima sakramen penguatan, habis itu terserah kamu. Dan saya tidak tahu apakah dia masih ke gereja atau tidak. Dalam situasi saya bersyukur anak-anak masih ke gereja. Kadang-kadang kalau kami nggak bisa ke gereja sama-sama, mereka ke gereja sendiri. Atau kalau sekarang banyak, kalau nggak dapat slot, kita harus online, mereka online sendiri. Dan suami saya percaya bahwa mereka ada iman, itu yang lebih penting. Karena suatu saat mau pamit, buka pintu, anak lagi berdoa sendiri, karena waktu itu nggak bisa doa sama-sama. Kami berusaha, kalau bisa sih sebelum tidur doa sama-sama, tapi kadang-kadang yang satu masih di luar, atau yang masih mengerjakan homework, atau apa, kita tidak mau mengganggu. Yaitu, jujur hati saya, seperti saya belum selesai, atau masih ada beban, kalau anak-anak saya belum menerima katekisme kelas. Tapi prinsip suami saya, yang penting mereka ada iman dulu. Bagaimana, Romo? Makasih. Saya kira ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pada titik tertentu orang tua masih bisa memaksa anak pada titik tertentu, ya kan? Namanya juga anak, harus dipaksa, ya kan? Tetapi yang harus diingat juga betul,
Kalau kita memaksanya itu terlalu berlebihan, maka itu bukan kesaksian, akan malah membuat anak lari. Bukankah mendidik anak itu seperti memegang sabun? Dipegang terlalu keras, lompat. Dipegang tidak keras, lompat. Nah, seninya adalah bagaimana memegang dengan tepat. Dan yang tahu mana yang tepat hanya ibu, hanya orang tuanya. Karena karakter anak beda-beda, bukan? Saya kira pada poin itu, kata suamimu yang mengatakan yang penting beriman, saya kira itu dasar yang paling penting, ya kan? Supaya dengan demikian dia tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu personal, bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar ajaran, bukan sekedar hukum. Supaya dengan demikian anak bisa mengalami kegembiraan juga di dalam beriman, bukan sekedar paksaan orang tua. Saya menemukan mereka yang ke gereja, menerima sakramen hanya karena dipaksa orang tuanya, ya rata-rata setelah tanda petik bebas dari orang tuanya, ya nggak pernah ke gereja lagi. Seperti, ya kalau misalnya udah anak-anaknya misalnya sekolah di Amerika misalnya, ya nggak pernah ke gereja lagi, karena dulu di sekolah di Jakarta ya hanya karena dipaksa orang tuanya. Tetapi di lain pihak memang tetap betul bahwa anak ya dipaksa. Saya sedikit komentar saja bagaimana memaksa anak. Anak SD ya pemaksaannya ya sampai di level 60%. Anak SMP pemaksaannya ya sudah turun dong, 40%. Anak SMA mungkin sudah 25% pemaksaannya. Jadi lebih soft. Artinya apa? Kebebasan anak sudah semakin besar, ya semakin diberikan kesempatan. Kalau enggak, ya anak tidak akan pernah tumbuh dewasa. Itu komentar saya. Oke, satu hal lagi, apakah salah kalau saya suatu kali bilang ke mereka, saya mengingatkan kembali bahwa papa mama ketika menikah punya janji mendidik kalian secara Katolik, dan kalau kalian belum menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma, itu kalian belum dewasa secara iman, walaupun kalian umur berapapun. Jadi harapan mama sama papa, ya kalian harus menerima sakramen penguatan. Itu berarti tugas kami untuk mendidik secara iman, paling enggak dalam hal aturan gereja Katolik itu sudah selesai. Apakah itu benar seperti itu, Romo? Itu bersifat ancaman malahan. Oke. Bu, didik anak menjadi Katolik yang baik itu seumur hidup, Bu, nggak sebatas sakramen. Iya, betul. Ya, tapi nggak tahu ya, seperti saya ada merasa, aduh tanggung jawab saya itu belum selesai kalau mereka belum terima sakramen penguatan seperti itu. Itu namanya ego spiritual. Oke. Ya, tentang ego spiritual ya kalau perlu ya nanti kita bahas lain kali karena ini lagi bicara tentang perkawinan sebenarnya. Oke, ya. Yang lain? Makasih. Ya. Oke, Joan. Silakan Mayo. Oke, terima kasih Joanna. Gimana Romo, masih ada waktu sedikit? Ada beberapa komentar di chat. Romo, sebagai orang tua Katolik, kita harus mendidik anak-anak secara Katolik dan membawanya ke gereja. My stepchildren tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi dibawa terus ke KKI, yang misalnya dalam bahasa Indonesia, dan aku merasa bersalah. Bagaimana tanggapan Romo? Kan mendidik anak secara Katolik. Nah, secara Katolik itu apa? Nah, itulah yang tadi saya katakan. Mendidik iman. Bahwa kemudian kita memperkenalkan ritual kita, doa kita, ajaran-ajaran kita, that's okay. Tapi lebih personal lagi supaya ada relasi dengan Tuhan. Jadi kalau memang ternyata relasi dengan Tuhan terhambat karena bahasa, ya agak susah sebenarnya, ya kan? Makin nggak ngerti kan? Maka tadi ngitung dari 1 sampai 100, 100 sampai 1, 1 sampai 100 ya, itu yang bisa terjadi. Jadi saya kira perlu lebih dipahami bahwa sesekali pergi ke Ekaristi bahasa Indonesia ya sesekali that's okay, tetapi kalau dalam arti tertentu terus-menerus di situ malah mungkin anak itu menjadi bosan dan nanti punya kesan yang buruk terkait dengan agama Katolik kan. Oh, agama Katolik itu suka maksa.
Padahal yang suka masak ibunya, bukan agamanya. Nah, mendidik secara Katolik itu berarti juga mendidik soal cinta kasih, mendidik hubungan dengan Tuhan dengan baik, berdoa dengan baik, bukan sekedar bahwa ritual itu penting, yes, tapi bukan yang paling penting. Ya. Oke, lalu ini ada komentar, ada pertanyaan sedikit. Romo, dalam perkawinan kita harus terus menjunjung cinta agape ya, Mo? Menjunjung sebagai ideal, sebagai cakrawala, sebagai sebuah upaya. Karena agape adalah paling tinggi. Nah, paling tinggi itu kan seperti seorang dosen itu ingin agar mahasiswanya mendapatkan nilai 100. Tapi yang berapa yang nilai 100? Nggak banyak kan? Tapi diharapkan setiap mahasiswa mempunyai orientasi dapat nilai 100. Bahwa nanti de facto dapat 70, dapat 80, dapat 60, ya oke. Bukankah Tuhan juga mengatakan ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bisa di curve ya, Romo ya? Ya, tergantung usaha kita. Yang lebih diperhitungkan adalah usaha kita. Oke, terima kasih. Jadi kita kembali lagi, tadi ada 2 orang yang raise hand, tapi nih saya balik lagi. Edwin, apa masih ada mau yang ditanya? Ya kalau Romo ada waktu. Ya. Ada singkat sih Romo. Jadi dulu ada coworker kan di sini kan di US kan ya dia bukan Katolik lah ya. Dia bilang gini, dia kayak kita lagi ngobrol biasa dan dia mention ini yang menurut aku lumayan menarik. Jadi dia bilang, oh tujuan orang to live together is to know each other before marriage gitu. Dan saya sebagai masih orang Indonesia, tapi saya dengar itu kan saya juga coba ya buka pikir kayak bener juga ya kalau misalnya kita nggak pernah tinggal bareng terus tiba-tiba tinggal bareng, wah kagetnya lebih banyak gitu kan Romo. Nah itu gimana Romo? Kalau Romo kan masih di Indonesia dan tinggal bareng itu kan ya sesuatu yang no gitu kan. Nah, gimana Romo? Mereka laki-laki dan perempuan yang belum menikah boleh tidur bareng nggak? Boleh tidur bareng nggak? Ya kalau secara Tidur boleh, have sex nggak boleh Romo. Betul. Tidur boleh, kalau nggak tidur itu yang nggak boleh. Ya kan? Bisa sakit ya Romo. Tinggal bareng boleh, have sex nggak boleh. Nah itu tadi. Yang penting kan mengenali, saling mengenal. Tapi kalau kemudian saling mengenal itu sampai kepada tinggal bareng, itu memang masih di luar dari cara pandang Katolik sih sebenarnya. Gitu kan? Dalam arti tertentu, mengenal bisa dengan cara lain. Bahwa intensitas untuk pertemuan itu lebih baik tentunya. Jadi, extremely speaking, saya kadang-kadang memberikan contoh. Zaman sekarang, orang menikah itu bukan living together karena living together, tetapi karena hanya pacaran lewat media sosial kan? Hanya karena chatting tiap hari, tetapi nggak pernah ketemu secara fisik, tapi udah saling merasa cocok dan mau menikah. Saya tetap melarang juga. Karena itu adalah pacaran buih. Hanya buih-buihnya saja yang ada. Itu. Tapi seperti tadi, dari kacamata Katolik, living together, cohabitation, di luar dari ajaran Katolik, tetapi yang lebih penting adalah tetap saling mengenal. Gitu. Ya. Oke, thank you Romo. Ya. Jadi jangan, kalau mau tidur bareng boleh. Sama dogi deh. No sex. Oke, silakan. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Tadi saya lihat ada Ci Julia, sama yang terakhir Yoshiko mungkin. Ci Jul, silakan. Masih di mute ya, Ci Jul. Ya. Tidak ada, Ci Jul. Resen tapi Tadi raise hand. masih Oke, sambil menunggu mungkin Cijo. Yang Yoshiko dulu gimana? Hai Romo. Ya, menyambung Edwin tadi, aku juga pernah dibilang sama teman aku, dia Kristen tapi dia cowok tapi dia udah Americanized. Dia bilang kebanyakan
orang Katolik sejati, pasangan-pasangan yang Katoliknya sangat amat kuat gitu, kebanyakan katanya divorce Romo malahan, soalnya selagi pacaran mereka nggak pernah tinggal bareng. Jadi itu gimana Romo? Pas aku pikir-pikir, oh ya bener juga, test drive juga nggak bisa. Jadi my friend itu menganjurkan, selagi kamu pacaran, then you do the test drive, because that's the, maksudnya masalah utama perceraian adalah seksnya nggak enak gitu. Itu gimana Romo menanggapi kayak gitu? Yes, bahwa seks itu salah satu yang paling penting di dalam perkawinan, yes. Tapi not the only one, right? Nah, kalau kemudian tadi kata kuncinya adalah seksnya nggak enak, itu kan berarti masih di dalam konteks biologis, bukan? Fisiologis, bukan? Sementara, itu pandangan laki-laki lagi, pandangan laki-laki. Nah, dalam arti tertentu kita pun mempunyai cara-cara lain di mana untuk lebih mengenali itu bukan hanya sekedar seks. Perkawinan bukan sekedar seks, tapi memang seks paling penting, salah satu yang paling penting. Ada 5 pilar perkawinan: seks, love, and material basis. Artinya sesuatu yang bersifat material termasuk kesehatan. Nah, dalam hal itulah saya mengatakan komentar itu agak terlalu berlebihan kalau mengatakan bahwa yang Katoliknya terlalu kuat, banyak bercerai, itu pengamatan yang menurut saya masih harus dibuktikan. Karena ternyata kalau di Indonesia tidak. Saya nggak tahu di Jakarta, di Amerika memang. Tetapi seperti tadi saya katakan, agak berlebihan menurut saya. Klaim tadi bahwa pasangan Katolik yang terlalu Katolik malah bercerai. A bit too much. Oke Romo, thank you Romo atas Oke. penjelasannya. Kembali ke Ci Julia. Oke. Bisa dengar sekarang kan? Ya. Ini Iya, ya, bisa. pada umumnya ya, orang-orang ya, anak-anak muda biasanya, well not only anak-anak muda, pada waktu mereka pacaran, mereka berjanji, oke, saya mau berbuat ini, saya mau berbuat itu, saya akan menerima kamu sebagai sebegini, dan saya akan menerima kamu apa adanya, begitu kan? Nah, tapi pada umumnya setelah menikah, keadaan mereka itu bertolak belakang. Maksud saya bertolak belakang, apa yang dia janjikan, yang dia merasakan, apa yang seharusnya, yang tadi Romo bilang kan, kita juga harus mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita mau menerima orang tersebut dengan dengan kekurangannya dan sebaliknya gitu. Nah, bagaimana kalau menurut Romo setelah dia menikah dan keadaannya malah jadi hasilnya begitu, maksud saya enggak yang diharapkan. Nah, kalau menurut Romo bagaimana tuh? Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda yang sudah menikah, apa yang Anda alami di dalam pernikahan sesuai dengan harapan sebelum menikah? Anda? Nah, itu dia. Nah, justru enggak. Pertanyaan berarti bahwa sebenarnya ketika Anda mengatakan tidak, sebenarnya kan memang itu harus terus-menerus diusahakan. Jadi ada 2 hal. Terus-menerus diusahakan bahwa sekarang ini bukan tidak, tapi belum. Nah, yang kedua, ketika situasinya dalam arti tertentu berat, seperti tadi saya katakan, harusnya ini kan dia udah tahu bahwa masuk, seperti orang masuk sekolah itu kan dia tahu masuk antara USF atau di Berkeley atau Stanford itu kan beda-beda. Nah, kalau dia dalam arti tertentu sebenarnya pas-pasan tapi masuk Stanford, ya mungkin semester pertama sudah bubar, gitu kan? Iya. Nah, itu dia. Justru masalahnya itu kebanyakan itu kebanyakan gitu loh yang maksud saya. Kebanyakan mereka tuh ya maksudnya kebanyakan tuh mereka waktu dia masa pacaran gitu toh. Oh, saya akan menerima, saya akan berbuat begini gitu. Kayak saya menerima kamu apa adanya, dan di mana waktu kita menikah
kami akan berbuat yang sama, gitu kan, menerima kamu apa adanya dan kita bisa saling membantu, gitu toh. Tapi yang dinamakan yang sebagai kepala keluarga ini, yang sebagai orang suami pada umumnya, nah mereka tuh bisa berubah gitu. Nah, pertanyaan saya ini, nah kalau dalam hal ini orang tersebut berubah, bagaimana keadaan maksud saya bagi sang istri untuk bagaimana maksudnya menimbalinya gitu loh. Ya itu bagian dari risiko perkawinan kan. Masa kemudian karena ada perubahan ternyata dalam arti tertentu dia lebih jelek daripada yang saya gambarkan, gitu kan. Kemudian kita bercerai, kayaknya ya nanti 80% perkawinan cerai dong kalau alasannya seperti itu. Saya selalu mengatakan begini, kalau sudah menikah, sejauh bahwa tidak mengancam kehidupan, maka tidak bisa diceraikan. Ibarat kita mempunyai tangan. Tangan apakah boleh dipotong? Tidak. Apakah kalau memang tangannya nggak indah karena ternyata sedikit luka dipotong? Enggak. Apakah mereka yang stroke tangannya tidak bisa dipakai lagi harus dipotong? Tidak. Ya kan? Oh iya, tapi Nah, maksud saya tuh kalau seandainya sudah menjadi sudah menikah gitu kan, akhirnya sang suami ini merubah tabiatnya tuh berubah gitu loh. Seandainya misalnya dia sebenarnya tidak, maaf, ini waktunya sudah sangat mepet, maaf saya sangat mepet, jadi saya potong aja. Ya. Selalu akan ada perubahan, tapi bahwa sejauh bahwa perubahan itu masih bisa ditanggung sebenarnya adalah itu adalah ujian supaya bisa naik kelas. Ya, memang. Oke. Gitu. Oke, saya tidak mau berdebat lagi karena maaf masih ada satu Waktunya pertanyaan. sudah ada waktu. Masih ada satu pertanyaan. Ya, maaf ya Bu ya, saya komentarnya begitu. Ya. Gimana? Ini kita mau ambil satu pertanyaan terakhir ini. Ruti ya. Oke, Ruti. Oh, thank you Romo sama Hans. Cuma mau kasih komen aja, saya waktu sebelum married itu papa saya kasih nasihat bahwa sebelum kita married, kita lagi masa pacaran itu buka mata dan telinga lebar-lebar. Jadi cari tahu semua tentang pasangan-pasangan kita, kebaikan, keburukan, mungkin lebih ke keburukannya ya. Tapi begitu sudah married, tutup mata, tutup telinga. Jadi mau ada berita apa, mau ada apa, just that's it. I mean, you did, kamu udah pacaran, itu waktu kamu ya itulah. Buka mata, buka telinga lebar-lebar, married, that's it, done. Semuanya udah, you're stuck with him or her. Gitu aja Romo komennya. Oke, terima kasih. Saya kira itu salah satu resep sederhana yang bisa dipakai. Ya kan? Terima kasih Ruti. Baik. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ruti, terima kasih Romo. Kita sudah ada di penghujung acara kita pada sore hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, dimanapun Anda berada. Saya ingin minta yang terakhir untuk Romo memimpin doa penutup, dan kita akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama, 5.30 di waktu Amerika sini sore, atau di Indonesia jam 7.30 pagi, untuk membahas menyikapi masalah perkawinan, topik minggu depan. Silakan Romo. Oke. Apa yang tadi ditanyakan Ibu Yulia mungkin bisa dijawab juga dengan sesi yang akan datang ya Bu ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sekali lagi bersyukur atas perbincangan kami pada sore atau pagi atau malam hari ini, di mana kami ingin lebih mengetahui apa yang Kau kehendaki di dalam hidup perkawinan kami untuk menjadi semakin dewasa, makin bijaksana, dan menjadi berkat yang satu bagi yang lain, juga di dalam kekurangan kami. Kami syukuri keluarga kami syukuri suami atau istri kami syukuri juga kekurangan mereka, karena mereka pun telah menjadi berkat dalam keunikannya.
Kami percayakan semuanya di dalam kehendak-Mu, supaya apa yang nanti kami jalani dan kami usahakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi inspirasi bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Maka di dalam upaya kami bertumbuh dan berbuah bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi dunia, kuatkanlah kami dengan berkat-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Romo. Terima kasih, Romo. Kembali. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Thank you, Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Bye, Romo. Mari, Bye. mari, Ibu. Thank you, Romo. Thank you, Selamat Han. berlari lagi. Minggu depan. Bye. Sudah dapat berapa kilo, Mo? Terima kasih. Masih samcannya masih banyak nih. Oke, sampai ketemu. Oke, sampai ketemu, Bye, Romo. Romo. Terima kasih. Kasih, Mo.